pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, untuk mengawali kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ananda. Mari kawan-kawan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya yang telah dipimpin oleh ketua kelas kalian, yaitu Ananda Anggis. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan oleh Allah SWT senantiasa diberikan kemudahan ataupun diijabahi. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Anggi Aida Saputri, Cindy Aulia Safarudin, Citra Bunga Sintia, Doni Wijaya, Fitratul Aulia, Moni Husain, kemana? Sakit. Oh ya. Mari kita doakan, mudah-mudahan Ananda Moni segera diberikan kesembuhan supaya bisa belajar seperti semula ya. Terus Raka Yogi Alfadila, Rikola Daniel Adam, kemana? Oh sunat. Loh sunat itu apa ya namanya ya? Oh Kitana. Oh iya ya. Nah terus yang terakhir Tanisa Firial Asti hadir ya. Nah, jadi itu yang tidak hadir semua izin ya tadi ya. Jadi yang Moni tadi sakit, yang Rikola Daniel Adam ini juga izin juga karena kita ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari atau membahas pelajaran yaitu dengan judul lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya. Jumlahnya ada berapa? 99. Nah, daripada pagi hari ini itu tidak semuanya, yakni hanya 5 saja. Apa saja? Yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya akan menyampaikan, saya punya tayangan untuk anak-anak pahami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara tersebut ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya bagi fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui zikir. Zikir yakni mengingat Allah dengan menyebut dan memuji namanya. Selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amalia sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat dan mematuhi perintah Allah. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam berzikir atau mengingat Allah yakni dengan menyebut namanya melalui Asmaul
Secara bahasa, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Sehingga Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Allah telah banyak menjelaskan kepada kita tentang Asmaul Husna melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Hal ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Bagaimana setelah melihat tayangan yang barusan? Apa yang bisa anak-anak dapatkan atau bisa anak-anak pahami tentang apa? Tentang siapa? Tentang apa, Jessica? Asmaul Husna. Coba Ananda, Anggi, apa artinya dari Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, nama-nama yang baik atau yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada berapa tadi tayangan ini tadi tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari? 5. Coba Nesya, apa yang pertama? Ya, Oke, Nesya, yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Yang kedua, coba Jessica. Al-Munib. Ya, betul. Yang ketiga, coba Doni. Al-apa? Al-Muhyi. Ya, betul. Yang keempat, coba siapa? Bayu. Al-Qayyum. Ya, bagus. Sekarang yang terakhir, yang nomor 5. Apa yang nomor 5? Al-Ba'is. Ya, bagus. Al-Ba'is. Barusan anak-anak sudah menyimak tentang materi lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu melalui Asmaul Husna, yang artinya adalah nama-nama indah atau nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dipelajari itu 5, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Munib, dan Al-Ba'is, dengan juga berbagai keterangan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan tes ataupun soal mengenai Asmaul Husna ini tadi. Ya. Sekarang saya akan memberikan soal mengenai Asmaul Husna. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri ya, walaupun duduknya berkelompok, tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini Reza, ini Caca, ini Cindy, ini Jessica. Ayo anak-anak yang sudah selesai bisa dikumpulkan.
Sudah semuanya? Belum, ayo kita berikan. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi akan saya koreksi ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, untuk tugas selanjutnya, Pak Guru punya tugas yaitu mengamati atau memberikan contoh ya, kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang barusan kita pelajari. Sebentar, saya buka. Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak mengamati atau memberikan penjelasan tentang apa yang sudah dipelajari ya, yang sesuai dengan kelima Asmaul Husna tadi, yang kaitannya dengan perilaku kehidupan sehari-hari ya. Di sini saya akan membagikan kepada 5 kelompok ini sesuai dengan namanya. Nah, itu nanti yang akan diamati oleh anak-anak dan disebutkan contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kelompok yang pertama yaitu Al-Qawiyu ya. Silakan nanti disebutkan artinya apa, terus contoh perilakunya apa. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Mu'min. Yang keempat Al-Mu'min. Dan yang kelima adalah Al-Hafiz. Nah, silakan itu dituliskan maknanya dari Asmaul Husna. Contohnya Al-Qayyum, maknanya apa? Terus contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, ayo silakan diskusi dengan sesama. Baiklah, kita mulai presentasinya dimulai dari kelompok 1. Ayo silakan, kelompok 1 siapa saja? Ria, Ananda Anggi dan Ananda Aulia yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu kelompok Al-Qawiyu. Ayo yang lain diperhatikan ya. Kami dari kelompok Al-Qawiyu ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Al-Qawiyu artinya Allah Maha Kuat. Contoh perilaku yaitu menggunakan kekuatan untuk beribadah, menolong orang dan belajar. Bagaimana anak-anak? Ya, artinya Al-Qawiyu adalah Allah Maha Kuat. Nah, kita sebagai manusia menggunakan kekuatannya ya seperti apa? Ya seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 ini, yaitu menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk hal-hal yang baik. Contohnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia anak-anak yaitu untuk belajar, untuk juga membantu kedua orang tua, untuk menolong teman yang kesusahan, tidak membawa pensil dan lain sebagainya. Nah, baiklah, silakan kelompok 1 duduk. Tepuk tangan dulu anak-anak. Adalah hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompok Al-Qawiyu. Nah, sekarang adalah kelompok 2, yaitu Al-Qayyum. Silakan kelompok 2 yang akan presentasi. Ya, Ananda
Novia dan Ananda Salsabila. Kami dari kelompok Al-Qayyum mau menyampaikan hasil diskusi kami. Al-Qayyum yang artinya Allah Maha berdiri sendiri. Contoh perilaku mengerjakan tugas sekolah sendiri. Belajar dengan diri, melakukan pekerjaan sendiri. Sekian dari kelompok Al-Qayyum. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2, kelompok Al-Qayyum yang artinya Allah Maha berdiri sendiri ya. Contohnya apa tadi yang disebutkan, yaitu anak-anak harus belajar sendiri ya, mengerjakan tugas sendiri, terus mengerjakan pekerjaan rumah, belajar mencuci ya, mencuci piring maupun mencuci baju. Nah, sekarang kelompok 3 yaitu kelompok Al-Muhyi. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya Pak. Oh, Ananda Tanisa dan Ananda Resya. Kami dari kelompok Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Contoh perilaku Nah, itulah buktinya bahwa Allah Maha menghidupkan. Sekian dari kami, terima kasih. Kelompok presentasi dari kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 4 yaitu kelompok Al-Mumit. Silakan disampaikan atau dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Oh ya, Ananda Lolita dan Ananda Citra. Silakan. Pakai mic ya. Kami dari kelompok Al-Mumit ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Al-Mumit Allah Maha mematikan. Contoh perilakunya bahwa kematian Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Maka dari itu kita harus selalu bersiap diri dalam menghadapi kematian dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. sekian dari kelompok Al-Mumit. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4 yaitu Al-Mumit yang artinya Allah Maha mematikan. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh kelompok 4 yaitu bahwa kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Nah, maka dari itu anak-anak ya, sebagai seorang muslim ya, kita harus bersiap diri atau mempersiapkan bekal ataupun menghadapi kematian itu. Apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Terus apa lagi? Mengaji. Apa lagi? Zikir. Apa lagi? Puasa. Terus apa lagi? Zakat. Apa lagi? Haji bagi yang mampu. Terus yang kaitannya dengan perilaku kehidupan sehari-hari apa? Menolong siapa? Iya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Sekarang dari kelompok yang terakhir yaitu kelompok Al-Baid, silahkan dipresentasikan atau disampaikan hasil diskusinya. Ya, Ananda Cindy dan Ananda Caca. Kami dari kelompok Al-Baid ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Al-Baid artinya Allah Maha membangkitkan. Contoh perilakunya, kita harus memberikan semangat kepada teman kita yang malas belajar agar kembali semangat dalam belajar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ini
tadi adalah penampilan dari kelompok Al-Ba'id, yaitu artinya Allah Maha membangkitkan. Nah, contoh perilakunya apa? Kita harus selalu bersemangat. Apabila ada teman yang tidak semangat, kita harus membangkitkan semangatnya. Bagaimana caranya? Yaitu mengajak. Misalnya temannya kesulitan, akhirnya jadi putus asa, tidak bisa mengerjakan, ya kita harus membantu. Ingat, membantu loh ya, bukan memberikan contekan ya. Jadi disemangati ya. Tadi hasil dari presentasi mulai dari kelompok Al-Qawiyu sampai dengan Al-Ba'id. Hasil dari presentasi ataupun kegiatan yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, berhubung waktu juga sudah mau istirahat, nah, jadi anak-anak sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini, nah apa yang dirasakan anak-anak dalam mempelajari Asmaul Husna tadi? Terus contohnya kalau anak-anak senang dalam mempelajari Asmaul Husna, apa yang harus dilakukan? Apa? Meneladaninya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan 5 Asmaul Husna tadi? Menolong orang ya. Terus apa? Belajar sendiri ya, mandiri ya. Terus apalagi? Selalu menggunakan kekuatan untuk hal-hal yang baik. Terus juga apalagi? Ya, untuk mempersiapkan bekal ataupun amal ibadah dalam menghadapi apa? Hari kematian ya, karena tidak ada yang tahu ya kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dari kelima Asmaul Husna tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.